Sekarang saya berada di Koji Genki Project Cafe. Sebentar. Di belakang lagi manajerku yang lagi cek sound. Iya bisa. Terus aku mau bikin acara Hiroaki Kato Communication Club. Ini masih jam 4, sekitar 2 jam lagi lah bikin acara. Terus ini adalah kartu untuk HKCC. Biasa. Aku senang banget bisa merayakan ulang tahunku bersama teman-temanku di sini di Koji Genki Project. Halo semuanya, selamat sore. Dan di Weekly Monologue kantor. Minggu ini tentunya highlightnya adalah ulang tahun aku tanggal 9 Maret. Tapi kita mulai dari tanggal 3 Maret hari Senin. Dari jam 10 ada weekly meeting tim Hiroaki Kato. Dan kita ngobrol tentang konten acara HKCC Hiroaki Kato Communication Club yang bakal diadakan tanggal 9 Maret. Jadi nanti pas aku ceritain tanggal 9 Maret HKCC ya, lebih detail lagi. Tapi pokoknya kita bahas tentang desain atau isi konten acara dan lebih ke promosi sih, karena tanggal 3 Maret masih yang daftar itu cuma 20 apa 25 orang doang. Kita targetnya kan 30 sampai 40 orang. Jadi kita bahas tentang promosi, gimana caranya kita reach ke orang-orang yang belum tahu tentang HKCC atau belum tahu tentang Hiroaki Kato gitu. Jadi dari sosmed kita rencanakan bikin beberapa konten menuju tanggal 9 Maret HKCC Hiroaki Kato Communication Club. Dan aku posting di Facebook atau sosial media dalam pakai bahasa Jepang. Selama ini aku selalu bikin video promosi atau postingan dalam bahasa Indonesia karena targetnya emang orang Indonesia. Tapi untuk HKCC ini sampai tanggal 3 Maret itu yang daftar itu sebagian besar orang Indonesia. Jadi aku butuh orang Jepang juga ke situ. Jadi aku posting dalam bahasa Jepang gitu. Dan jam 4 sore aku main sepak bola bersama Celebrities FC. Dan ya memang setiap weekly monolog ini aku selalu ceritain tentang Celebrities FC. Setiap hari Senin dari jam 4 sampai jam 6 kita kumpul di Senayan GBK lapangan C dan kita silaturahmi. Dan kali ini SFC 22 tahun anniversary yang dirayakan di hari itu. Established 2003, di dalam logo SFC Celebrities FC juga ada tulisan Established 2003. Sekarang Ketua Sekjen Dariusan dan juga Kapten Rifki Al-Habsi. Dulu masih Judi Kasan yang sempat jadi sekjen juga gitu ya. Tapi sekarang Dariusan yang memimpin Celebrities FC. Dan kemarin sempat Rifki bikin sebuah video menjelaskan tentang visi misi Celebrities FC. Dan aku catat di sini nih, aku coba baca ya. Tujuan dan visi misinya adalah paguyuban buat teman-teman selebriti lintas profesi. Ada pemain sinetron, ada pemain film, ada penyanyi, ada presenter, ada komedian, dan lain-lain. Di mana Celebrities FC menjadi sebuah wadah untuk teman-teman berlatih sepak bola, main bola, berkumpul bersama silaturahmi, sehingga teman-teman selebritis yang punya hobi bola bisa punya wadah untuk menyalurkan hobinya bermain sepak bola. Kata Rifki, seperti itu. Jadi kita semua bekerja di industri yang sama ya, industri hiburan. Tapi profesinya macam-macam, beda-beda gitu. Tapi dalam lintas sepak bola kita bisa bersatu dan kita bisa tukar pikiran atau kita bisa saling membantu untuk promosi satu sama lain. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nih Judi Kasan launching single, kita bantu promosi juga di sosial media masing-masing. Atau
kalau ada yang rilis film, ya kita kadang-kadang ke gala premier bareng-bareng atau promosi juga film itu gitu. Jadi saling membantu gitu. Ya. Jadi untuk kedepannya juga semoga solid, semakin solid Celebrity FC, dan semoga nggak ada yang cedera. Karena ya makin tua makin ada resiko untuk cedera ya. Rata-rata pemain-pemain Celebrity FC itu seangkatanku atau di bawah dikit. Jadi rata-rata semuanya kepala 3 lah, kepala 3 menuju kepala 4 gitu. Jadi makin kesini ya makin harus hati-hati gitu. Tapi seminggu sekali kalau kita ikut main bola bersama, seharusnya sih badannya juga kuat dan sehat sih. Semoga untuk kedepannya juga tetap aktif dan sukses buat teman-teman Celebrity FC semua. Dan terima kasih selalu ada lawan-lawan yang mau melawan Celebrity FC setiap minggu. Kalau misalnya ada teman-teman yang lagi nonton konten Weekly Monolog ini yang pernah main bola bareng sama aku, terima kasih banyak ya. Untuk kedepannya semoga ada kesempatan lagi kita bisa main bola bareng. Luar biasa. Arigato. Arigato, Boy-san. Tanggal 4 Maret, hari Selasa. Hari Selasa ini seharian aku di rumah untuk nulis artikel tentang Indonesia dalam bahasa Jepang. Jadi tentang Indonesia, maksudnya aku ambil satu artikel dari media Indonesia, terus aku jelasin tentang hal itu dalam bahasa Jepang. Ini aku nulis artikel ini untuk sebuah fanbase aku di Jepang. Jadi supaya mereka, teman-teman fanbase aku itu bisa tahu tentang keadaan Indonesia gitu ya. Dan hari itu aku nulis tentang revisi UU Hak Cipta yang sedang ramai di industri musik Indonesia. Dan itu termasuk aku ya. Ya jadi lagi ramai banget. Ya ramainya adalah karena Ahmad Dhani itu yang angkat permasalahan tentang loyalty atau kadang-kadang pencipta lagu itu nggak dapat apa-apa dari performing rights dan juga royalty. Dan sampai sekarang sih masih sangat ramai dan panas topik ini. Jadi aku jelasin apa yang ditulis dalam artikel dalam bahasa Jepang. Dan Jepang kan ada sistem yang sangat layak dan juga solid dan juga rapi ya soal royalty. Jadi ada yang nyanyi lagu kita di karaoke, atau ada yang styling lagu kita di cafe atau tempat makan, supermarket segala macam, semuanya royalty-nya pasti dan transparan dan bisa dibagi-bagi ke artisnya langsung. Dan persentasenya juga sangat udah jelas banget gitu loh. Sistemnya udah terbentuk dengan baik kalau Jepang. Kalau Indonesia itu belum sampai ke situ. Tapi permasalahan kali ini tentang revisi UU seperti ini di Indonesia itu proses yang sangat perlu menuju sistem yang lebih baik. Jadi diangkat jadi masalah besar yang seperti sekarang yang ada perdebatan antara artis yang nyanyi lagu itu dan akhirnya jadi hits sama pencipta lagu gitu ya. Jadi selalu harus ada diskusi dan harus bahas sih. Tapi jangan berantem, harus duduk di satu meja dan harus ngobrol, dan kita harus cari jalan tengah yang kedua pihak dua-duanya beruntung gitu. Ada untungnya gitu. Semoga ada jalan yang terbaik untuk industri musik Indonesia. Oke, tanggal 5 Maret, hari Rabu. Hari Rabu ini juga agak santai, balas-balas email dan WhatsApp. Ya, biasanya sih suka numpuk tuh message email atau WhatsApp yang belum sempat aku balas. Itu, ini sebenarnya bad habit aku sih. Aku orangnya agak kurang pintar soal balas email atau WhatsApp. Selalu
aku cenderung selalu nantikan untuk balas gitu. Mungkin teman-teman ada yang related nggak sih? Jadi mau mikir dulu isi balasnya kayak gimana, atau kata-katanya, aku langsung kata-katanya atau kalimatnya lebih baiknya gimana, itu sambil mikir, ya udahlah nanti aja setelah santai gitu. Jadi nantikan, akhirnya lama-lama jadi numpuk banget message-message yang nggak balas gitu. Dan akhirnya lupa juga gitu balas. Itu habit yang kurang baik sih ya. Kurang baik. Bukan mungkin sih. Aku emang pernah menghilangkan kesempatan bekerja sama atau kesempatan untuk tampil di sebuah event gara-gara aku telat balas chat atau email. Tapi ya inbox itu terlalu banyak gak sih? Ada email, ada Facebook message, Facebook comment, Instagram DM comment, ada juga X DM ada juga. Dan selain itu juga ada WhatsApp, Line. Itu kan terlalu banyak gitu loh. Jadi kadang-kadang aku dapat message, masih ingat message, tapi itu di sosial media mana atau aplikasi mana aku lupa gitu. Akhirnya aku nggak bisa menemukan message-nya dan numpuk. Karena banyak orang yang kirim message juga gitu. Aku bersyukur sekali sih banyak yang kirim message, tapi ya kadang-kadang begitu gitu. Jadi salah satu kebiasaan buruk aku yang mau aku perbaiki untuk kedepannya, telat balas. Hai. Gamarimasu. Tanggal 6 Maret hari Kamis. Dari jam 8 malam main mini soccer di dekat Gandaria City di O2 Says Field namanya ya. Kalau nggak salah. Dan aku pertama kali main di tim ini. Karena diajak Kenta. Kenta udah lama gabung di tim ini katanya. Jadi ownernya orang Jepang, tapi membernya campur orang Jepang dan orang Indonesia. Jadi waktu itu Kenta bilang kayaknya pemainnya kurang, jadi Hiro-san kalau ada waktu tolong mampir dong gitu ke mini soccer ini gitu. Emang dari dulu aku diajak terus dari salah satu member, bukan Kenta tapi ada member satu lagi namanya Gonzo. Dan dia yang selalu ajak aku untuk gabung ke tim mini soccer ini. Tapi selama ini aku agak kurang cocok jadwalnya di hari Kamis. Tapi kali itu kebetulan aku kosong jadwalnya, jadi aku ikut pertama kalinya. Dan aku cukup enjoy. Ini lebih ke fun game sih, fun game. Kalau untuk tim Jepang, Jakarta Japan Club sepak bola itu lebih serius dan kompetitif. Tapi kalau untuk ini tuh lebih enjoy, menikmati bolanya. Dan setelah main bola bersama tim itu, aku diajak makan malam bersama Kenta di McD. Dan aku udah lama nggak ke McD. Akhirnya ke McD, dan aku emang dulu waktu masih muda aku suka banget ke McD. Aku suka banget hamburger McD, aku suka banget fried potato dari McD. Dan setelah sekian lama akhirnya aku mampir ke McD bersama Kenta berdua. Kita ngobrol sampai jam 1 atau jam 2 pagi. Topiknya banyak sih, macam-macam. Tapi emang tentang dunia entertainment dan juga pengalaman suka dukanya hidup di dunia entertainment. Dan mungkin banyak orang udah tahu, aku sama Kenta itu dulu satu manajemen, namanya Yoshimoto Creative Indonesia. Sampai sekarang aku masih gabung ke situ, Yoshimoto Creative Indonesia. Tapi sekarang Kenta udah ada di manajemen yang lain, keluar dari Yoshimoto, terus dia pindah ke manajemen lain. Dan Kenta itu dulu trio, dia kan pelawak kan, datang dari Jepang tahun 2015. Aku datangnya tahun 2014. 1 tahun kemudian mereka datang juga. Dan mereka awalnya trio, namanya D3 ya. Ada Kenta, Daisuke, dan Ketaro. Mungkin kalian tahu Daisuke sebagai YouTuber yang pernah wawancara Maria Ozawa dan juga Kake Sugiono. Itu, ngaku tuh. Tahu kan, cowok-cowok.
Ya, Kenta, Daisuke, Keitaro itu dulu trio. Tapi tahun 2019 apa tahun 2020 ya, dari mereka bertiga, cuma Kenta doang yang mulai sibuk, sering dipanggil ke TV. Akhirnya mereka susah untuk lanjutin kegiatan bertiga trio Datri. Akhirnya mereka bubar tahun 2020 kalau nggak salah. Daisuke lebih fokus ke YouTube sebagai YouTuber. Kenta fokus ke TV. Si Keitaro memutuskan untuk pulang ke Jepang. Jadi akhirnya Kenta setelah bubar, dia memutuskan untuk keluar dari manajemen aku, Yoshimoto Creative Indonesia, dan pindah ke manajemen lain. Itu tahun 2020-2021 ya. Ya walaupun sudah keluar dari manajemen, benang silaturahmi itu nggak akan putus. Jadi kita sering ketemu, makan bareng, curhat bareng, sharing story dan life story. Jadi terutama Genki, kalian tahu Genki, seorang YouTuber juga di manajemen aku. Genki itu sering ketemu sama Kenta. Aku paling sebulan 2 bulan sekali ketemu Kenta. Jadi tapi kita tetap kontak dan sering chat juga. Kalau ada apa-apa selalu mau bantu dia gitu. Dan aku benar-benar respect Kenta karena dia itu bisa survive di dunia entertainment, di tengah dunia entertainment yang benar-benar bersaing sekali gitu. Kalau aku sih bisa dibilang apa ya? Aku tuh setengah talent, musisi, aktor dan juga MC gitu. Ada banyak bidang dan cabang yang aku kuasai. Tapi aku kan jarang tampil di TV ya. Dan aku selama ini pernah beberapa kali aku masuk ke acara-acara kayak lawak, acara variety show seperti Kenta sering tampil gitu. Dan aku tahu banget itu hidup dan survive di dunia itu sungguh susah. Harus berbakat sekali dan harus sabar juga, atau harus mengerti dan harus ramah, harus dapat chemistry sama pemain-pemain yang lain juga. Itu sungguh capek sebenarnya kan. Jadi aku selalu salut, respect Kenta yang bisa survive selama 5 tahun ini di dunia TV gitu ya. Dan banyak pressure juga pasti ada, pasti capek. Dan dia kan punya program regular di Trans 7 Trans TV ya, judulnya Mantul kan, enaknya Mantul. Kalian pasti tahu program yang dia makan. Nah itu juga syutingnya pasti capek. Tapi regular itu berlangsung selama 5 tahun ini. Dan dia selalu dibutuhkan oleh TV dari pemirsa, disukai pemirsa, disayangi pemirsa. Kalau nggak ada rating yang bagus, program itu kapan saja bisa selesai. Tapi selama 5 tahun ini program itu tetap eksis di Trans 7, sebuah stasiun TV yang punya nama gitu. Dia selalu tampil mukanya di TV itu. Pantas sekarang udah terkenal gitu. Jadi aku respect dan juga benar-benar senang juga, ikut bahagia juga Kenta akhirnya sukses di Indonesia. Dan mungkin dulu awal-awal tahun 2014, 15, 16 aku yang paling terkenal di antara manajemen, teman-teman di manajemen. Tapi sekarang bisa dibilang Kenta lebih terkenal dan lebih dikenal muka lebih luas daripada aku gitu. Jadi ya benar-benar respect. Aku harus belajar dari dia juga gitu ya. Walaupun bidangnya sedikit berbeda. Jadi aku selalu berharap semoga Kenta sukses terus. Dan apa yang aku harapkan dari Kenta adalah tolong jaga kesehatan karena pasti capek, jadwalnya padat. Banyak makan juga, jadi jangan lupa olahraga. Dia tuh akhir-akhir ini sangat rajin olahraga, jadi aku agak tenang sih. Jadi sering olahraga, jaga kesehatan, jaga makan ya. Kenta cukup istirahat aja ya. Semoga sukses terus.
tanggal 7 Maret, hari Jumat. Hari Jumat ini juga aku seharian di rumah. Malamnya live streaming dari jam 9. Dulu tahun 2024 itu masih aku rutin setiap minggu hari Jumat itu bikin live streaming, tapi mulai tahun 2025 sedikit berkurang karena kebetulan banget nih Januari dan Februari ada banyak job di hari Jumat. Jadi aku nggak bisa, jadi banyak yang skip. Nah, tanggal 7 Maret itu aku bikin live streaming akhirnya setelah 1 bulan aku absen. Dan promosi acara tanggal 9 Maret HKCC. Seperti biasa aku ngobrol sama penonton dan nyanyi beberapa lagu. Kalau teman-teman yang belum pernah nonton live streaming aku, silakan mampir ya kapan-kapan ya, hari Jumat jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Itu benar-benar live streaming yang santai banget. Kalau ada pertanyaan atau kalau ada cerita yang di-share sama penonton, aku baca, terus aku komen, dan aku ngobrol. Benar-benar kayak ngobrol gitu. Ngobrol santai selama 1 jam dan aku nyanyi beberapa lagu. Aku ditunggu kehadiran kalian di situ. Oke. Dan tanggal 8 Maret, hari Sabtu. Makan siang dengan orang financial managementku Yoshimoto Creative Indonesia. Jadi nama perusahaannya nama PT Phoenix Indonesia kalau nggak salah ya. Dia selalu mendukung aku selama 10 tahun ini. Aku tuh punya fanbase orang Jepang yang setiap bulan harus berbayar untuk gabung ke tim aku, dan aku nulis artikel yang seperti aku jelasin tadi, ya. Nulis tentang artikel tentang Indonesia atau nulis artikel tentang kegiatan-kegiatanku dalam 1 minggu gitu ya. Jadi orang ini salah satu anggota fanbase aku juga gitu, dan sekaligus orang financial untuk manajemen aku. Dan dia dulu base-nya hanya di Jakarta, jadi punya perusahaan yang akuntan di Jakarta. Tapi setelah itu dia makin berkembang dan mulai buka cabang di Thailand, Filipina, Vietnam, dan bahkan sampai US, dan tahun depan atau tahun ini ya, untuk kedepannya bakal buka cabang di Eropa juga. Itu benar-benar hebat nih, sungguh luar biasa. Dan bidangnya jasa akuntan dan hukum. Sebenarnya aku nggak ngerti sama sekali sih di bidang ini tuh, aku nggak tahu apa-apa tentang bidang ini. Cuma sebagai orang asing yang hidup di negara orang ya, itu harus tahu dan harus belajar tentang sistem atau peraturan yang dasar-dasarnya tuh kayaknya harus belajar sih ya. Apalagi aku udah nikah sama orang Indonesia dan udah 10 tahun lebih di Indonesia, dan untuk kedepannya juga aku pengen tetap hidup di negara ini. Jadi aku mulai pengen belajar dan aku ajak makan siang bersama orang itu supaya aku bisa belajar dari situ gitu. Jadi sambil makan yang enak-enak di Kaihomaru di Blok M. Ini salah satu restoran yang recommended ke kalian sih, Kaihomaru. Aku suka banget makan di situ karena seafoodnya enak. Jadi silakan coba. Jadi aku belajar banyak dari situ tanggal 8 Maret, dan sekaligus aku persiapan untuk besoknya tanggal 9 Maret untuk HKCC Hirokato Communication Club. Langsung aja aku mulai ceritain tentang tanggal 9 Maret, hari Minggu. Hari ulang tahunku yang ke-42. Sebenarnya tanggal 8 Maret malam, lewat jam 00.00, jadi dari tanggal 8 ke tanggal 9, Arina langsung merayakan ulang tahun aku dengan kue. Arigatou gozaimasu. Maaf, baru pulang kerja nih. Wih. Wih. Oh, Bapak Ibu. Ya, Satu, dua, tiga. Wih. Selamat ulang tahun. Arigatou gozaimasu. Jatuh. 42. Arigatou. Kita baru ketemu 15 menit yang lalu. Aduh, maaf
baru pulang kerja lalu. Nah, aku juga baru pulang habis sepak bola. Iya nih, pakai daifuku dari Lot Butter tadi. Arigatou gozaimasu. Tadinya mau beli kue tapi udah deh. Ini untung dikasih sama Teh Muti. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Alina-san. Sama-sama. Sudah merayakan ulang tahun aku. Semoga di usia 42 tahun ini aku bisa lebih bahagia. Bisa dong. Bisa ya? dong. Harus ya. Jadi semoga sehat selalu kita berdua juga ya. Ya. Semoga makin banyak momen-momen yang kita bisa senyum bersama. Arigatou gozaimasu. Wish you all the best to us and to you. Lagunya apa ini? Agak kurang sesuai harapan. Oh ya, ini by the way lilinnya adalah recycle dari tahun lalu. Ya, terus ditambah lilin satu lagi, akhirnya jadi 4. Arigatou. Sekali lagi terima kasih kepada keluargaku, papa, mama, adikku, dan juga istriku tercinta Arina Epipania. Arigatou gozaimasu. Harapannya nanti aja ya. Dan aku benar-benar terima kasih kepada ibuku yang telah melahirkan aku dengan badan yang kuat, badan yang sehat. Jadi sampai usia 42 tahun ini, aku tuh benar-benar masih semangat, masih bisa main olahraga, terutama sepak bola. Aku masih bisa main pertandingan selama 90 menit juga aku masih main di full pitch gitu loh. Dan betapa sibuk pun, ya kadang-kadang sakit juga, tapi masih kuat dan layak untuk menjalankan kegiatan-kegiatanku. Itu aku harus berterima kasih kepada mama, ibuku yang melahirkan aku dengan badan yang sehat. Gitu. Arigatou gozaimasu. Nah, tanggal 9 Maret 2025 aku bikin acara HKCC Hiroaki Kato Communication Club di sebuah kafe bernama Koji Genki Project di daerah Tebet. Aku jelasin tentang kafe ini dulu. Koji Genki Project adalah salah satu kafe yang aku emang dari dulu bantu kegiatannya. Dan ciri khasnya adalah 3 barista yang ada di Koji Genki Project itu 3-tiganya autis. Jadi mereka itu ya memang kadang susah berkomunikasi, tapi kalau mereka kan kalau fokus ke satu hal, mereka itu benar-benar bisa fokus banget ke satu hal, dan mereka belajar tentang barista, cara bikin kopi, cara bikin cafe latte art cafe latte kan ada kan yang bisa bikin dengan susu gitu. Mereka tuh benar-benar belajar itu sampai bisa bikin kopi yang sangat enak. Jadi kalau kita makan atau minum di Koji Genki Project, otomatis salesnya dari cafe itu bisa bantu mereka bertiga, autis mereka bertiga. Jadi cafe itu tentu saja bayar gaji ke mereka. Gitu. Jadi semua kegiatan makan minum atau beli oleh-oleh dari Koji Genki Project itu otomatis bisa bantu mereka bertiga. Jadi aku sering mampir ke situ, makan minum dan ngobrol sama ownernya juga gitu ya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk bikin acara HKCC di Koji Genki Project ini. Dan sebuah acara HKCC adalah sebuah acara di mana orang Indonesia dan orang Jepang kumpul di satu tempat dan berkomunikasi dengan aman, nyaman, dan seru gitu. Kenapa aku pengen bikin acara seperti ini? Karena dulu waktu aku belajar bahasa Indonesia di Jepang, di kampus, di kuliah, aku tuh susah banget dapat teman orang Indonesia. Artinya adalah jarang ada kesempatan yang aku bisa pakai bahasa Indonesia yang aku pelajari di kelas di sehari-hari. Aku nggak bisa praktekin apa yang aku pelajari. Dibanding sekarang, tahun 2000, itu berapa ya? Tahun 2005, tahun 2006, itu masih jauh lebih sedikit orang Indonesia, teman-teman Indonesia yang tinggal di Jepang. Sekarang kan udah banyak ya, karena tenaga kerja Indonesia itu banyak banget di Jepang, dan mahasiswa juga banyak. Dan
tentu saja di kampus aku, Tokyo University of Foreign Studies, itu ada beberapa exchange student dari Indonesia. Tapi mereka itu rata-rata pintar banget bahasa Jepang. Jadi lama-lama kita ngobrolnya juga pakai bahasa Jepang gitu loh. Jadi aku susah banget apa yang aku pelajari bisa pakai untuk orang Indonesia. Nah, aku merasa di Indonesia juga ada situasi yang sama. Tapi kali ini tuh orang Indonesia yang lagi belajar bahasa Jepang itu jarang dapat kesempatan yang pakai bahasa Jepang mereka ke orang Jepang. Ya iyalah ya, orang Jepang jauh lebih sedikit daripada orang Indonesia yang lagi belajar bahasa Jepang. Dan belum tentu di tempat mereka belajar itu ada orang Jepang. Dan sebaliknya, orang Jepang yang tinggal di sini, yang lagi belajar bahasa Indonesia pun, jarang dapat kesempatan yang bisa pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Karena, walaupun mereka tinggal di Indonesia, banyak yang tidak berani untuk jalan-jalan, atau ya mereka ngobrolnya sebagian besar dengan sopir, kalau nggak pembantu. Ya, ke sopirnya kan cuma kanan kiri, atau aku mau ke sini, aku mau ke situ, aku mau makan ini itu, cuma itu doang kan. Kalau untuk ke pembantu, tolong cuci apa gitu, atau besok jam berapa datang ke sini, pulang jam berapa gitu, kayak gitu-gitu doang kan. Nggak mungkin, ya mungkin ada sih beberapa sopir atau pembantu yang sudah dekat, kita bisa bahas sebuah topik atau ngobrol lama pakai bahasa Indonesia, mungkin bisa. Cuman agak susah ya. Karena posisinya juga gitu. Jadi aku pengen bikin satu tempat yang bisa saling komunikasi pakai bahasa yang masing-masing belajar gitu. Ya. Jadi aku pengen bikin Hiroaki Kato Communication Club itu gara-gara itu. Halo semuanya, saya Hiroaki Kato, aku jadi MC. Hai, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya semuanya. Dan saya senang sekali akhirnya aku bisa bikin acara seperti ini. Memang dari tahun kemarin aku udah mencanangkan pengen bikin kayak gini. Aku mau ngumpulin teman-teman yang belajar bahasa Indonesia, teman-teman yang belajar bahasa Jepang. Kembali. Ya, jadi tempat satu tempat. Karena seperti yang tadi bilang, aku juga pernah belajar bahasa Indonesia. Sampai sekarang masih belajar sih ya. Tapi dulu awal belajar bahasa Indonesia itu aku belum banyak kesempatan untuk pakai bahasa Indonesia. Dan setelah ada banyak kesempatan untuk pakai bahasa Indonesia, makin jago itu bahasanya. Jadi semoga bisa dapat teman baru di sini, karena di sini ada banyak orang Jepang juga. Jadi saya akan kenal langsung ya. ありがとうございます。改めまして、加藤弘明です。去年ぐらいからですね、去年というか結構前からずっとこういう場所を作りたくて、日本人とインドネシア人が一緒にこうやって楽しめる場所。それから僕が実際に日本でインドネシア語を勉強した時に、インドネシア語を勉強してたのになかなか使う機会がなくてもどかしい気持ちがあったので、今日は僕っていうテーマを一つ真ん中に挙げてもらって話すことがいろいろあると思うので、ぜひ同じテーブルになった人だけじゃなくていろんな人と会話していただければなと思います。よろしくお願いします。Dan tanggal 3 Maret yang waktu aku meeting dengan tim Hiroaki Kato, yang daftar tuh cuma 20 orang. Tapi akhirnya di hari H tanggal 9 Maret terkumpul sekitar 50 orang di Koji Genki Project. Dan aku senang sekali dengan itu. Terus termasuk si Ayu Sakamoto alias Kepo Jepang. Kalian tahu nggak sih ya Kepo Jepang di sini ya? Dia juga datang. Sebenarnya dia tuh sekarang tinggal di Thailand kalau nggak salah. Tapi kebetulan hari itu dia mampir ke Jakarta. Dan hari itu dia harus pulang. Jepang ya? Oh iya Jepang. Dia harus pulang ke Jepang hari itu. Hari tanggal 9 Maret itu. Tapi sebelum dia pulang ke Jepang, dia mampir ke acara HKCC ini. Terima kasih banyak ya Kepo Jepang, Ayu, thank you so much. Terkumpul 50 orang. Itu mungkin karena acara bukber dan juga acara ulang tahun aku. Tentunya iya, karena ada banyak fansku yang superheroes juga ada di situ. Tapi aku senang banget lihat setiap meja itu campur orang Jepang dan orang Indonesia. Kadang-kadang ada juga orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia tapi dikit banget. Dia taunya cuma terima kasih
atau selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan juga 1, 2, 3. Itu doang gitu. Nah, di sini ada orang Indonesia yang jelasin sesuatu dalam bahasa Jepang, dan mereka itu berusaha banget pakai bahasa Jepang supaya orang itu mengerti. Ya, ada sebaliknya juga. Ada seorang Indonesia yang hampir nggak bisa bahasa Jepang. Nah, di sini ada orang Jepang yang pintar banget bahasa Indonesia. Jadi dia jelasin sesuatu dalam bahasa Indonesia ke orang Indonesia. Nah, itu communication seperti itu setiap meja di mana-mana terjadi. Gitu. Aku senang banget lihat itu. Karena mereka dapat teman baru, lama ngobrol baru, dan banyak yang tukar nomor, tukar ID lain, atau tukar Instagram supaya bisa DM atau bisa ketemu. Aku idealnya orang-orang yang kenal di HKCC itu di luar HKCC mereka ketemu dan ngobrol. Nah, itu ideal aku, orang Jepang dan Indonesia. Karena jarang ada event yang bisa dapat teman baru seperti itu. Tentu saja PR-nya banyak untuk acara ini, karena ini benar-benar pertama kali dan kita juga masih bukan uji coba, tapi masih eksperimen lah. Apa yang terjadi kalau kita bikin acara seperti ini juga yang kita nggak bisa prediksi. Jadi kita udah persiapannya mateng, ya persiapannya juga sebisa kita mungkin yang menjadi bagus. Tapi pasti ada PR dan tantangan untuk berikutnya lah ya. Dan kita melakukan game juga, game pembelit lidah. Dalam bahasa Jepangnya Hayakuchi Kotoba. Contohnya adalah, jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma gitu. Wah, bagus kan? Jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Nah, itu dia, kan? Kalau bahasa Jepangnya kayak niwa tori ga iru. Niwa tori ga iru. Kayak gitu tuh. Ini lucu. Jadi masing-masing ambil kartu, dan kartu di kartu itu ada tulis sebuah pembelit lidah. Jadi mereka harus baca 3 kali di situ gitu. Itu lucu banget sih. Ada satu orang Jepang yang pinter banget pembelit lidah dalam bahasa Indonesia. Itu luar biasa. Kan selama 3 tahun di Indonesia, ya? Hai. Dulu belajar bahasa Indonesia di kuliah. Coba-coba kan itu, ya? Hai. Jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Jangan coba-coba cium cucu-cucuku kalau cuma mau cium cucu-cucuku cuma-cuma. Dan sungguh-sungguh suasananya. Dan sebagai penutup, aku dan Arina nyanyi beberapa lagu, dan kita foto-foto dan bubar HKCC-nya. Dan aku benar-benar senang. Aku bisa merayakan hari ulang tahunku dengan teman-temanku, fansku, dengan suasana seperti itu. Harapanku untuk usia 42 tahun ini, semoga tentu saja seperti selama ini, aku pengen tampil lebih banyak acara, terutama acara musik Indonesia, karena salah satu impian aku itu menuju musisi yang benar-benar aktif di industri musik Indonesia. Aku sampai saat ini pernah rilis 1 album, dan ada beberapa lagu dalam bahasa Indonesia, Jepang, Inggris. Tapi aku merasa aku sendiri, Rocky Kato sendiri itu belum totally masuk ke industri musik Indonesia. Semoga untuk kedepannya aku bisa masuk ke industri musik Indonesia dan juga bisa tampil di banyak acara musik Indonesia. Terutama aku itu sangat targetkan untuk tampil di Synchronize Fest. Itu salah satu impianku sejak lama. Tapi selain itu juga, semoga aku bisa menjadi jembatan antara Indonesia dan Jepang. Selama ini juga, aku tuh berusaha menjadi jembatan antara Indonesia dan Jepang. Cuman, di sini, aku pengen bikin acara seperti HKCC ini lagi. Gitu. Jadi semoga aku
bisa bikin tempat atau kesempatan yang seperti itu lagi untuk kedepannya. Aku paling suka lihat teman-teman Indonesia dan teman-teman Jepang itu benar-benar berkomunikasi dengan santai, nyaman, dan mereka ketawa-ketawa, gembira bersama di situ. Setelah dipikir-pikir ya, setelah menjadi dewasa, kalau masih mahasiswa, masih anak SMA, SMP, sesama SMA atau sesama SMP atau sesama mahasiswa, gampang banget bikin teman dengan setara. Karena statusnya sama. Tapi setelah jadi dewasa, setelah dipikir-pikir, sangat sedikit kesempatan yang kita bisa berteman tanpa status atau tanpa status masyarakat. Ada yang atasan, bawahan, kayak gitu-gitu tuh banyak. Semoga aku bisa bikin acara yang bisa bikin teman dengan flat setelah jadi dewasa gitu loh. Yang seperti ini, HKCC ini salah satunya. Dan aku pengen bikin tempat atau momen seperti ini lagi supaya teman-teman dari kedua negara, Indonesia dan Jepang, lebih akrab, lebih bahagia, saling menyayangi gitu ya. Jadi semoga aku bisa kontribusi ke itu gitu, persahabatan antara kedua negara Indonesia dan Jepang, karena aku paling suka lihat itu gitu. Terima kasih atas dukungannya untuk teman-teman yang selalu ikut kegiatan-kegiatanku. Dan weekly monolog ini juga aku berusaha untuk bikin terus. Jadi tolong ikutlah kegiatan-kegiatanku dalam 1 minggu untuk kedepannya juga. Arigatou gozaimasu. Dan semoga sehat dan bahagia selalu buat semua teman-teman yang lagi nonton Hiro Akikato weekly monolog ini. Sekian untuk minggu ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa like, comment, atau share teman-teman. Semoga cerita tentang kegiatan aku bisa menginspirasi kalian semua untuk mengejar mimpi. Sampai bertemu lagi di weekly monolog berikutnya. Nama saya Hiro Akikato yang ulang tahunnya sama dengan Shanks dari One Piece. Salam buat nakama semuanya. Tanggal 9 Maret itu ulang tahunnya Shanks juga loh. Oke, see you soon guys. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye. Hujan mentari datang silih berganti. Ku ingat selalu senyummu, walau kenangan bersamamu kan pudar. Sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada sosok. Aku rindu, aku sangat rindu, aku teringat padamu nada sosok.